thank you ya. Putu, bener nih, lu yakin tetap mau ketemu sama bokapnya pangeran? Ya habisnya mau gimana lagi, Tan? Gue gak bisa diem aja lah setelah apa yang udah dilakuin sama papanya pangeran ke gue di Bangka. Lagian gue emang harus bicara banget sama dia. Dia tuh harus tahu, mau apapun yang dia lakukan untuk coba misahin cinta gue sama pangeran itu gak akan pernah terjadi. Karena yang ada cinta kita akan jadi semakin kuat. Lagian harusnya Om Alex itu bersyukur gue gak ceritain semuanya ke Bapak. Kalau sampai Bapak tahu, dia pasti bakal marah banget dan bisa ngancurin bisnisnya Om Alex. Semoga dengan gue ngomong sekarang sama Om Alex gak akan lagi berbuat nekat ke gue. Yaudah, gue Putu, lu tenang ya. Ayo, lu gue temenin ketemu sama bokapnya pangeran. Yuk. Cit. Tunggu dulu. Lu mau kemana sih? Main kabur gitu aja. Gue mau pulang bareng Rizky. Yaudah Rizky, gue ikut lu ya. Bentar, Cit. Gua nggak telepon dulu ya. Halo? Naomi pingsan gara-gara mogok makan. Oke. Cit, sorry ya, gue harus ke rumah Naomi sekarang. Soalnya Naomi pingsan. Lo balik sama Atta. Riz! Duh, niatnya kan pengen hindar dari Atta karena gue lagi males ribut. Tapi sekarang gue malah kejebak berdua sama dia gini. Yuk. Permisi, Bu, saya perlu ketemu sama Pak Alex. Mbaknya sudah buat janji? Belum sih, tapi saya perlu banget buat ketemu. Bilang aja Bu, dari Putri pacarnya pangeran yang mau ketemu. Maaf ya Mbak, siapapun yang ingin bertemu dengan Pak Alex harus by appointment. Jadi sebaiknya Mbak buat janji dulu untuk ketemu lain waktu. Tapi saya perlu ketemunya hari ini Bu, karena ini penting banget, gak bisa ditunda. Tolong ya izinin saya ketemu. Maaf ya Mbak, kalau saya izinin nanti saya yang kena marah sama Pak Alex. Saya minta tolong banget, sebentar aja Bu. Beneran sebentar, gak pakai lama kok. Mbak, sebaiknya Mbak keluar ya. Atau terpaksa saya panggil security. Mbak, tolong. Sahabat saya penting. Ada yang mau disampaikan, dia jauh-jauh ke sini. Tolong, Mbak. Gak bisa Mas. Silakan Mbak, Mas. Kamu ngapain kamu di sini? Jadi kamu pacarnya Putri? Bukan, Om. Saya sahabatnya Putri dari kecil. Terus apa maksud kedatangan kalian ke sini? Saya udah tahu Om, kalau Om yang udah minta orang-orang di Bangka untuk menculik saya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya minta tolong Om jangan melakukan hal itu lagi ke saya Om. Karena saya nggak mau pangeran tahu dan jadi sedih karena papanya tega ngelakuin itu semua ke saya. Sebaiknya hati-hati kamu kalau bicara. Berani-beraninya kamu duduk saya. Saya bisa laporin kamu atas pencemaran nama baik. Tahu? Tapi saya punya buktinya Om. Jakarta bilang, tunggu berita selanjutnya. Bos Jakarta itu namanya Pak Alexander ya? Dan saya bisa laporin Om Alex ke polisi karena saya udah punya buktinya Om. Tapi saya nggak akan pernah ngelakuin itu Om. Karena saya sangat mencintai pangeran dan saya nggak mau pangeran sedih. Makanya saya minta sama Om, tolong Om jangan ngelakuin hal yang kayak gini lagi ke saya. Karena kalau tujuan Om cuma mau misahin saya sama pangeran, itu nggak ada gunanya Om. Karena sampai kapanpun, apapun yang terjadi Om, gak akan ada yang bisa misahin cinta saya sama pangeran.
Permisi, Om. Rizky, kok kamu ada di sini? Harusnya lo nggak perlu kayak gini. Itu sama aja lo nggak menghargai diri lo sendiri. Jangan kayak gini lagi. Gue udah pesenin lo makanan. Tadi makannya. Riz, kasih tahu aku, Riz. Apa yang harus aku lakuin supaya kita bisa balik lagi kayak dulu? Please, Riz, jangan tinggalin aku. Aku nggak bisa kayak gini. Aku baru tahu betapa berharganya kamu setelah kamu jauhin aku. Gue mau pulang. Gak pernah ada orang yang setulus sama sebaik kamu ke aku. Bisa jangan tinggalin aku. Jangan jauhin aku, Riz. Gue deg-degan banget tau. Gue gak nyangka gue bisa ngomong kayak gitu ke Om Alex. Ini coba deh, rasain. Dingin banget kan tangan gue. Gue tuh ngerasa gue gak sopan banget gitu ke orang tua. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa gue tuh harus ancam Om Alex. Kalau enggak nanti Om Alex pasti berbuat lebih jauh lagi gak sih ke gue daripada penculikan di Bangka. Iya, Putu, lu tenang dulu ya. Tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan ya. Udah, tenang dulu. Gue cuman gak biasa ngelakuin hal kayak tadi. Iya, ya. Tapi gue juga gak punya pilihan lagi, Tan. Gue tuh pengen Om Alex tuh sadar dan ngerti apapun yang mau dia lakuin itu gak akan pernah bisa misahin cinta gue sama Pangeran. Sebenarnya gue khawatir kalau bokapnya Pangeran berbuat semakin nekat. Gara-gara dia tahu lu simpan bukti kejahatannya, Put. Tapi kalau gue ngomong sama lu kayak gitu, gue takut lu malah jadi panik. Putu, gue cuma bisa doain semoga semuanya baik-baik aja. Pokoknya gue akan selalu siap buat lindungin lu, Put. Makasih ya, Ketan. Dari dulu, lo emang sahabat terbaik gue. Gue juga berharap semoga semuanya baik-baik aja. Dan semoga ketakutan lo itu gak jadi kenyataan. Oh iya, Put, lu udah kontak Pangeran kalau mau ketemu ibu? Udah sih, tapi belum lihat jawabannya gimana. Coba gue cek dulu. Ini udah dibales sih. Terus? Tapi katanya Pangeran mau ketemu bokapnya. Oh. Berarti dia mau kesini dong? Iya. Ya udah kalau gitu kita cabut aja. Yaudah, Kalau yaudah. sampai dilihat kan gak lucu. Iya, gak enak kalau gawat, Pangeran. ayo. Dasar orang suruhan gak becus. Gara-gara mereka gak bisa ngelaksanain perintahku dengan bener. Semua jadi kacau balau. Padahal aku udah bayar mereka mahal. Hah! Apalagi sekarang Putri udah punya bukti keterlibatanku. Oh my God. Kalau bener gitu, tambah kacau posisi aku. Bisa-bisa bukan cuma Mel dan Putri yang punya dan tahu keterlibatanku itu. Bisa-bisa semua temennya jadi tahu. Oh, ujung-ujungnya Pangeran juga akan tahu keterlibatanku di sini. Terus aku harus gimana nih? Aku harus cari akal.
Aku harus antisipasi semuanya. Sebelum pangeran tahu keterlibatanku. Pangeran, kita ketemu di restoran tempat kita makan biasa ya, tempat favorit kita. Papa tunggu kamu di sana sekarang. Papa on the way. Oke.